Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk belajar tentang ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tauqiti utawi iki iku bab nerangake tauqid. Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, sekarang kita ketahui dulu apakah yang disebut tauqid itu. Tauqid adalah kalimat yang ikut pada muakatnya yang fungsinya digunakan untuk menghilangkan kata yang layak pada muakatnya tersebut. Contoh, jaa zaitun, jaa wis teko sapa zaitun zaid. Seumpama ada orang yang berbicara, Zaid sudah datang. Saya sebagai pendengar, itu kan masuk akal atau bisa terjadi kalau saya punya anggapan yang datang nantinya bukan Zaid, pakaiannya Zaid misalnya. Saya mempunyai anggapan yang datang nanti bukan Zaid tetapi pakaiannya Zaid. Kan boleh saja, layak, istilah Jawa pantas, masuk akal juga. Jadi untuk menghilangkan kelayaan untuk muakat, kelayaan untuk menghilangkan kelayaan kata yang ditambahkan pada muakat itu harus kita kasih tauqid. Biar apa? Biar anggap seperti anggapan saya tadi, yang datang nanti pakaiannya kira-kira. Biar anggapan seperti itu, meskipun itu layak, itu biar hilang. Biar saya tidak punya anggapan kalau yang datang nanti pakaiannya. Hilangkan saja, biar saya tidak mempunyai anggapan yang datang nanti pakaiannya. Tambah saja dengan tauqid nafsuhu. Berarti jaa wis teko sapa zaitun zaid, nafsuhu yo awak dhewe zaid. Kalau sudah ditambah dengan nafsuhu, berarti saya sudah tidak bisa mempunyai anggapan kalau yang datang itu pakaiannya Zaid. Sudah tidak bisa mempunyai anggapan seperti itu. Karena apa? Karena ada tauqid yang berupa nafsu itu tadi. Kalau diartikan ja'al zaitun nafsu, Zaid sudah datang dengan sendirinya. Karena ada dengan sendirinya ini, berarti yang datang adalah benar-benar Zaid. Kalau saya mempunyai anggapan yang datang pakaiannya, ya salah besar. Karena sudah terdengar nafsuhu, dengan sendirinya Zaid. Ini adalah fungsi tauqid. Saya kira bisa difahami. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kitu tawi tauqid iku tabiun ingkang anut lil muakkad maring muakkate fi raf'i dalam tingkah rafae muakkad wa nasbi lan nasab muakkad wa khafdi lan jere muakkad wa ta'rifi lan ma'rifate muakkad. Di sini menjelaskan bahwa tauqid itu harus ikut pada muakkadnya mengenai tentang i'robanya. Nah, kalau i'robnya rofa, nanti tauqid maksudnya i'robanya muakkad ini rofa, tauqid harus rofa. I'robanya muakkadnya nasab, tauqid harus nasab. Muakkadnya i'robanya jar, tauqid harus ikut jar juga. Karena tauqid itu harus mengikuti muakkadnya. Kecuali ikut dalam hal i'robnya atau ikut mengenai tentang i'robnya, tauqid juga harus mengikuti muakkadnya dalam hal makrifatnya. Di sini hanya makrifat karena tauqid itu nggak ada yang nakiroh. Muakkad juga semuanya makrifat juga. Lain dengan naat. Kalau naat kan kalimah yang ikut dengan man'utnya pada i'robanya dan
makrifat nakirohnya. Kalau taukid ini sama-sama ikut, tapi hanya pada irobanya dan makrifatnya saja. Contoh, ja'a zaitun nafsu, ja'a wis teko sapa zaitun zaid nafsu ya awak dhewe zaid. Zaitun ini disebut muakkad. Nafsuhu ini disebut taukid. Zaitun muakkad dibaca rofa, nafsu sebagai taukid, nafsuhu maksudnya sebagai taukid harus ikut dibaca rofa karena undang-undangnya, patokannya, tolok ukurnya. Kalau taukid ini harus ikut pada muakkadnya di dalam irobanya dan makrifatnya. Maka di sini ya harus ikut pada muakkad tentang irobanya. Ja'a zaitun nafsu. Zaitun baca rofa, nafsu ini taukid dibaca rofa, sudah benar. Terus zaitun ini muakkad berupa makrifat, nafsuhu ini juga sudah makrifat. Kenapa makrifat? Karena mudhof dengan isim domir. Pelajaran kemarin kan sudah menerangkan apabila ada kalimah isim yang dimudhofkan pada kalimah yang makrifat, maka kalimah isim yang dimudhofkan itu ikut makrifat juga. Seperti ini nafsu. Nafsu dimudhofkan pada hu ini isim domir, maka nafsu yang asalnya tidak makrifat setelah dimudhofkan pada hu isim domir menjadi makrifat. Berarti taukidnya sudah makrifat sesuai dengan muakkadnya yang makrifat, berarti sudah clear. Terus sekarang kita lanjut lagi. Itu tadi yang saya contohkan hanya rofa, tapi nggak masalah. Insya Allah kalau itu paham, nanti kan sudah belajar, sudah hampir satu bulan. Kalau yang sering mengikuti insya Allah sudah muakkad yang nasab atau muakkad yang khofa tidak saya contohkan, insya Allah sudah bisa. Kalau belum bisa ya mendekati bisa pastinya, atau insya Allah sudah bisa. Wayaku nulan ono apa taukid iku bi alfazin kelan pira-pira lafaz maklumatin kang den kawruhi. Wahia utawi maklumah utawa alfat itu juga boleh alfal. An nafsu suci ku lafat an nafsu, wal ainu lan lafat al ainu, wa kullun lan lafat kullun, wa ajma'u lan lafat ajma'u. Wa tawabi'u lan pira-pira lafat kang anut. Ajma'u suci niku wa tawabi'u ajma'a, ngono. Yang benar itu wa tawabi'u ajma'a, dimudhof ilaihkan. Wa tawabi'u ajma'a lan pira-pira lafat kang anut ajma'u. Wahia utawi tawabe iku akta'u lafat akta'u, abta'u lan lafat abta'u, wa absa'u lan lafat absa'u. Takulu hal yang ngucap sira apa mawis ngatus sapa zaitun zaid nafsu ya awak dhewe zaid. Wa ra'aitu was ningali sira al qauma ing kaum kullahum ya awak dhewe zaid. Kullahum ing sekabehane kaum, jangan zaid. Kalau zaid salah besar. Saya ulangi lagi, wa ra'aitul qauma kullahum. Wa ra'aitu lan ningali sapa al qauma ing kaum kullahum ya sekabehane kaum. Wa marutulan wis liwatan sapa ingsun bil qaumi kelawan kaum ajmaina ya sekabehane kaum. Jadi di sini menjelaskan bahwa taukid yang jadi taukid itu jumlahnya ada 4, nafsun, ainun, kulun, ajma'u. 4. Terus ditambah yang ikut pada lafaz ajma'u.
akta'u, abta'u, absa'u. Berarti menjadi 4 ditambah 3 berarti 7. Berarti keseluruhan ini, taukid ini, yang jadi taukid ini jumlahnya ada 7. Kalau biasanya orang yang belajar ilmu nahwu, taukid itu ada 4. Yang 3 kan hanya pengikut. Tapi apa itu? Seumpama dihitung ya nggak masalah. Berarti 7. Tapi akta'u, abta'u, absa'u ini yang diikuti ini taukid yang ajma'u. Tidak ikut sama al-ainu, bukan ikut sama dengan kulun, bukan an-nafsu, bukan. Jadi akta'u, abta'u, absa'u ini adalah lafaz yang ikut pada lafaz ajma'u. Sekarang kalau kita bikin taukid yang berupa ajma'u, contoh, ro'aitu wis ningali sapa ingsun al-qauma ing kaum ajma'ina. Ro'aitu wis ningali sapa ingsun al-qauma ing kaum ajma'ina. Yus kabehane kaum. Al-qauma, ro'aitul qauma ajma'ina. Al-qauma ini adalah muakkad. Al-qauma ini adalah muakkad. Terus ajma'ina ini taukid. Kan tadi taukid harus mengikuti muakkadnya dalam hal i'rabanya. Al-qauma ini adalah muakkad yang dibaca nasab. Ajma'in ini juga dibaca nasab, tapi nasabnya ditandai dengan ya karena masuk kategori jamak. Jamak itu kalau nasabnya ditandai dengan ya bukan fathah. Maka dari itu ro'aitul qauma ajma'ina. Saya kira sudah cukup. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu Anda ketahui, gigi saya ini sudah goyah, sudah amat goyah. Mungkin di lain waktu bisa hilang, tapi nggak masalah. Kita manusia hanya ikut gimana Allah menjalankan. Tapi kita sebagai orang yang do'if, yang kita minta ya yang baik-baik saja, karena orang biasa kan gitu. Kecuali kalau para wali ikhlas, mau dibikin apa aja ikhlas. Tapi kalau seperti saya ini gremeng kalau tidak diberi kebaikan dari Allah. Tapi semoga ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa saya juga diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita semua yang ikut melihat saya belajar mengaji, seumpama punya dosa ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.